Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa makanan terkaya protein di planet ini tidak bersembunyi di etalase tukang daging atau lorong ayam beku, tapi terus tumbuh diam-diam di ladang, hutan, dan mungkin bahkan halaman belakang rumahmu sendiri? Kebanyakan orang tidak tahu ini, tapi selagi kita semua terobsesi dengan steak dan protein shake, ada makanan nabati di luar sana yang menyamai, bahkan melampaui, protein daging gram demi gram. Tumbuhan dengan profil asam amino yang akan membuat seorang binaragawan melihat dua kali. Tumbuhan yang akhirnya diperhatikan serius oleh atlet, dokter, dan ilmuwan gizi. Dan hari ini, saya akan tunjukkan 20 di antaranya yang akan mengubah cara Anda berpikir tentang protein selamanya. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan itu, karena kami memposting video baru setiap minggu yang menghubungkan ilmu, gizi sungguhan dengan pengetahuan praktis, memberdayakan Anda untuk bertanggung jawab atas kesehatan Anda sendiri. Tetap di sini, karena nomor 14 di daftar ini punya lebih banyak protein per kalori daripada steak ribeye dan sudah dimakan oleh seluruh peradaban selama ribuan tahun. Dan nomor 20 begitu padat protein, sehingga NASA mempelajarinya sebagai makanan ideal untuk misi luar angkasa jangka panjang. Dan astronot tidak dikenal suka main-main dengan nutrisi mereka. Jadi, mari kita masuk ke dalamnya. Berikut 20 makanan nabati yang punya lebih banyak protein daripada daging, diurutkan dari mengesankan hingga benar-benar luar biasa. Nomor 1, kacang polong hijau. Protein di halaman belakang yang tidak dihormati siapapun. Mari kita mulai dengan sesuatu yang kebanyakan orang benar-benar abaikan, kacang polong hijau. Bulatan kecil yang duduk di samping piring Anda, yang mungkin Anda geser-geser saat masih kecil. Tapi inilah yang tidak diberitahukan siapapun kepada Anda. 1 cangkir kacang polong mengandung sekitar 9 gram protein. Itu lebih banyak protein per porsi dibanding sebutir telur utuh. Dan tidak seperti kebanyakan makanan nabati, kacang polong mengandung ke-9 asam amino esensial, menjadikannya sumber protein yang sangat lengkap. Perusahaan nutrisi olahraga modern sudah menyadari ini besar-besaran. Isolat protein kacang polong kini menjadi salah satu segmen yang tumbuh paling cepat di industri suplemen protein. Studi klinis menunjukkan protein kacang polong mendukung pertumbuhan dan pemulihan otot. Sama efektifnya dengan whey dalam uji coba terkontrol. Inilah yang membuat kacang polong istimewa dari sudut pandang gizi. Mereka juga syarat serat, zat besi, dan vitamin B. Anda tidak hanya mendapatkan protein, Anda mendapatkan paket nutrisi yang tidak bisa disaingi kebanyakan protein hewani. Penggunaan tradisionalnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kacang polong adalah tanaman pokok di seluruh Eropa dan Asia. Memberi makan tentara dan peradaban jauh sebelum ada yang memperhitungkan makronutrien. Kacang polong diabaikan begitu saja karena umum, tidak eksotis, tidak trendy. Tapi bagi siapa saja yang serius ingin menambah protein ke dalam makanannya, kacang polong sangat diremehkan. Anggap saja sebagai sumber protein yang sudah ada di piringmu sepanjang hidupmu, menunggu untuk kamu anggap serius. Nomor 2, lentil. Protein kuno yang membangun kerajaan. Lentil telah menjadi makanan manusia selama lebih dari 10.000 tahun. Mereka muncul di situs arkeologi Timur Tengah, dan tiap peradaban kuno punya alasan sendiri untuk terus kembali kepada mereka. 1 cangkir lentil matang menyajikan sekitar 18 gram protein. Itu lebih dari 2 butir telur, dan sebanding dengan porsi daging giling dengan harga sebagian kecil darinya. Penelitian nutrisi modern telah memvalidasi apa yang sudah diketahui nenek moyang kita. Lentil kaya protein, serat, folat, zat besi, dan mangan. Studi menunjukkan konsumsi lentil secara teratur dikaitkan dengan kontrol gula darah yang lebih baik, peningkatan kesehatan jantung, dan kadar kolesterol yang lebih rendah.
Inilah yang menjadikan lentil pembangkit tenaga nutrisi. Mereka salah satu kacang-kacangan yang paling cepat dimasak, tidak perlu direndam. Lentil merah matang dalam 15 menit. Anda bisa menambahkannya ke sup, semur, salad, atau mencampurnya menjadi saus. Fleksibilitasnya tak tertandingi. Lentil tersingkirkan ketika daging murah yang diproduksi secara industri menjadi hal biasa. Tapi daging murah itu punya biayanya sendiri, baik untuk kesehatan Anda maupun dompet Anda dalam jangka panjang. Lentil menawarkan apa yang sudah ditawarkannya sejak awal pertanian. Protein yang padat, terjangkau, dan andal yang menopang kehidupan. Itu makanan yang benar-benar membangun peradaban, dan biayanya kurang dari $1 per porsi. Nomor 3, biji rami. Makanan super yang disalahpahami. Ayo bahas dulu hal yang jadi pertanyaan semua orang. Ya, rami terkait dengan tanaman itu. Tidak, biji rami tidak akan membuat Anda mabuk. Yang akan mereka lakukan adalah memberikan 10 gram protein lengkap per 3 sendok makan porsi. Itu lebih banyak protein menurut beratnya dibanding kebanyakan potongan daging sapi. Biji rami mengandung ke-9 asam amino esensial dalam bentuk yang mudah dicerna. Mereka juga kaya asam lemak omega-3 dan omega-6 dalam rasio ideal yang mendukung kesehatan jantung. Penelitian modern menunjukkan protein rami sangat bioavailable. Artinya, tubuh Anda benar-benar bisa menyerap dan menggunakan persentase yang sangat tinggi dari apa yang Anda makan. Inilah sudut sejarahnya. Rami telah dibudidayakan lebih dari 10.000 tahun di Asia dan Eropa. Itu salah satu tanaman paling awal yang dijinakkan untuk pangan, serat, dan obat. Seluruh perekonomian dibangun di sekelilingnya. Biji rami menghilang dari pola makan barat, terutama karena kebingungan hukum dengan sepupu psikoaktifnya. Kebingungan itu sebagian besar sudah terselesaikan, tapi stigmanya masih ada. Sementara itu, biji rami tetap menjadi salah satu sumber protein paling lengkap dan padat nutrisi yang tersedia. Anggap saja sebagai benih yang dihukum karena keluarganya, tapi tidak pernah berhenti menjadi salah satu makanan paling kuat di bumi. Nomor 4, ragi nutrisi. Keju yang bukan keju. Yang satu ini bikin orang bingung. Ragi nutrisi adalah ragi yang dinonaktifkan, berbentuk serpihan atau bubuk, dan rasanya sangat mirip keju. 2 sendok makan memberikan sekitar 8 gram protein lengkap. Dan inilah yang membuat ragi nutrisi benar-benar luar biasa. Kebanyakan merek diperkaya dengan B12, satu-satunya vitamin yang sangat sulit didapat dari sumber tanaman. Jadi, Anda mendapatkan protein dan menutup salah satu celah nutrisi terbesar dalam pola makan nabati, hanya dengan sekali taburan. Ragi nutrisi juga mengandung serat, seng, dan berbagai vitamin B yang mendukung metabolisme energi dan fungsi sistem saraf. Studi menunjukkan beta-glukan dalam ragi nutrisi mendukung fungsi kekebalan tubuh dan bisa membantu menurunkan kolesterol. Inilah sudut praktisnya. Anda bisa menaburkannya di atas popcorn, aduk ke dalam pasta, campurkan ke dalam saus, atau gunakan dimanapun Anda biasa memakai parmesan. Larut dengan mudah dan menambah rasa gurih, kedalaman umami yang kaya untuk apapun yang disentuhnya. Ragi nutrisi diabaikan karena kedengarannya aneh. Namanya tidak membantu, tapi bagi siapa saja yang mencari sumber protein serbaguna dan lengkap yang kebetulan juga rasanya luar biasa, ini salah satu rahasia terbaik dalam dunia nutrisi. Nomor 5, kacang hitam. Protein yang menjadi fondasi benua Amerika. Kacang hitam telah menjadi makanan pokok budaya Amerika Tengah dan Selatan selama lebih dari 7.000 tahun, dan ilmu pengetahuan modern membenarkan apa yang selalu diketahui budaya-budaya itu. 1 cangkir kacang hitam matang menghasilkan 15 gram protein bersama dengan 15 gram serat. Kombinasi protein dan serat itu menciptakan pelepasan energi berkelanjutan yang membuat Anda kenyang lebih lama daripada kebanyakan protein hewani.
Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nutrisi Utama menunjukkan kacang hitam meningkatkan kesehatan usus, mendukung pengaturan gula darah, dan dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan kanker tertentu. Antosianin yang memberi kacang hitam warna gelapnya adalah antioksidan yang sangat kuat. Inilah keindahan kacang hitam. Murah, stabil di rak, sangat serbaguna, dan tersedia di mana-mana. Dari burrito, sup, salad, hingga burger vegetarian, kacang hitam bisa melakukan semuanya. Mereka dikesampingkan dalam nutrisi arus utama hanya karena kacang-kacangan dianggap tidak glamor. Tapi glamor tidak membangun kesehatan. Makanan yang konsisten dan padat nutrisi bisa. Anggap saja sebagai protein yang memberi makan peradaban di dua benua selama ribuan tahun, masih hampir tidak memerlukan biaya, dan masih memberikan hasil. Nomor 6, quinoa. Biji-bijian yang bukan biji-bijian. Quinoa mendapat banyak perhatian dalam dekade terakhir, dan untuk alasan yang bagus. Satu cangkir quinoa matang menyediakan 8 gram protein lengkap, artinya mengandung ke-9 asam amino esensial. Itu langka untuk makanan nabati. Suku Inca menyebutnya ibu dari segala biji-bijian dan menganggapnya suci. Mereka memahami sesuatu yang butuh ribuan tahun bagi ilmu gizi modern untuk mengejarnya. Quinoa sebenarnya bukan sekadar biji-bijian, itu adalah benih dan menghasilkan protein bersama magnesium, zat besi, serat, dan mangan. Studi menunjukkan kualitas protein quinoa sebanding dengan kasein, protein yang ada dalam susu. Quinoa juga secara alami bebas gluten, membuatnya dapat diakses oleh orang dengan penyakit celiak atau sensitivitas gluten. Inilah sudut praktisnya. Quinoa matang dalam 15 menit. Berfungsi sebagai alas untuk mangkuk, salad, tumisan, atau bahkan bubur sarapan. Ia menyerap rasa dengan indah dan punya tekstur yang sedikit renyah dan menyenangkan. Quinoa sempat terlupakan selama berabad-abad setelah penjajah Spanyol menekan penanamannya, tapi suku Inca tahu apa yang mereka miliki, dan kini seluruh dunia akhirnya menemukannya kembali. Nomor 7, edamame. Camilan yang mengalahkan ayam. Ini statistik yang mengejutkan orang. Satu cangkir edamame, kedelai muda yang Anda dapatkan di restoran Jepang, mengandung 19,5 gram protein lengkap. Itu lebih dari porsi 3 ounce dada ayam per kalori. Edamame adalah salah satu dari sedikit makanan nabati yang mengandung protein lengkap, dengan semua asam amino esensial dalam proporsi seimbang. Ia juga kaya folat, vitamin K, serat, dan isoflavon, yang penelitiannya menunjukkan hubungan dengan peningkatan kesehatan jantung dan kepadatan tulang. Studi klinis modern menunjukkan protein kedelai mendukung sintesis protein otot dan kesehatan jantung. Mitos lama tentang kedelai dan gangguan hormon telah sepenuhnya dibantah oleh meta-analisis skala besar yang dipublikasikan di jurnal peer review. Inilah kebenaran sederhana tentang edamame. Anda bisa mengukusnya, memasukkannya ke salad, menambahkannya ke mangkuk gandum, atau memakannya langsung sebagai camilan. Butuh 5 menit untuk menyiapkannya. Edamame telah menjadi makanan pokok diet Asia Timur selama ribuan tahun. Populasi itu memiliki salah satu rentang hidup terpanjang dan tingkat penyakit jantung terendah di bumi. Itu bukan kebetulan. Nomor 8, tempe, pembangkit tenaga yang difermentasi. Tempe membawa kedelai ke level berikutnya. Ini makanan tradisional Indonesia yang dibuat dari kedelai utuh yang difermentasi, dan satu bungkus mengandung 31 gram protein yang mengejutkan. Itu lebih dari porsi 5 ons daging sapi. Tapi inilah yang membuat tempe istimewa, di luar angkanya saja. Proses fermentasi memecah asam fitat, artinya tubuh Anda menyerap lebih banyak mineral. Ini juga menciptakan probiotik yang mendukung kesehatan usus. Anda mendapatkan protein dan dukungan pencernaan dalam satu makanan yang sama.
Penelitian menunjukkan produk kedelai fermentasi seperti tempe dikaitkan dengan perbaikan keragaman mikrobioma usus, penyerapan nutrisi yang lebih baik, dan penurunan penanda peradangan. Inilah sisi praktisnya. Tempe punya tekstur yang keras dan tahan untuk dipanggang, ditumis, dibakar, atau dihancurkan menjadi saus. Ia menyerap bumbu dengan indah dan mengembangkan tekstur kenyal yang memuaskan saat dimasak dengan benar. Tempe diabaikan di barat karena terlihat asing, dan fermentasi membuat sebagian orang ragu. Tapi orang Indonesia sudah memakannya selama berabad-abad, dan mereka tidak salah. Anggap saja sebagai makanan yang membuktikan fermentasi tidak cuma mengawetkan protein, tapi membuatnya lebih baik. Nomor 9, biji labu, granat protein mini. Jangan biarkan ukurannya membodohi Anda. 1 ounce biji labu, segenggam kecil, menghasilkan 9 gram protein. Berdasarkan beratnya, biji labu mengandung lebih banyak protein daripada kebanyakan potongan daging sapi. Mereka juga salah satu sumber tanaman terbaik untuk seng, magnesium, dan zat besi. 3 mineral penting untuk fungsi kekebalan tubuh, pemulihan otot, dan produksi energi. Studi menunjukkan konsumsi biji labu dikaitkan dengan kesehatan prostat yang lebih baik, kualitas tidur yang lebih baik berkat kandungan triptofannya, dan manfaat kardiovaskular. Inilah yang membuat biji labu praktis. Anda bisa taburkan ke salad, blender jadi smoothie, aduk ke oatmeal, atau makan langsung segenggam. Mudah disimpan, mudah dibawa bepergian, dan tidak butuh persiapan. Budaya kuno di seluruh Amerika menghargai biji labu sebagai makanan dan obat. Mereka dipanggang, digiling jadi pasta, dan digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Biji labu diabaikan begitu saja karena dianggap produk sampingan. Orang memotong labu dan membuang bijinya, padahal itu seperti membuang bagian paling bergizi dari seluruh tanaman. Nomor 10, bayam. Biji yang dicoba dihapus oleh para penakluk. Yang satu ini punya sejarah dramatis. Bayam begitu penting bagi suku Aztec sehingga digunakan dalam upacara keagamaan. Ketika penjajah Spanyol tiba, mereka melarang penanaman bayam khusus untuk menghancurkan budaya Aztec. Begitu kuatnya makanan ini dianggap. 1 cangkir bayam matang memberikan 9 gram protein dengan profil asam amino yang sangat mengesankan, termasuk kadar lisin yang tinggi, asam amino yang paling sering kurang dalam protein nabati. Bayam juga kaya zat besi, magnesium, fosfor, dan mangan. Penelitian modern menunjukkan protein bayam sangat mudah dicerna dan punya sifat anti-inflamasi. Penelitian menunjukkan dukungan untuk kesehatan jantung dan bisa membantu menurunkan kolesterol. Inilah sisi praktisnya. Bayam bisa dimasak sebagai bubur, dijadikan seperti popcorn, ditambahkan ke panggangan, atau digunakan sebagai pengental sup. Rasanya agak bersahaja dan pedas, cocok untuk aplikasi manis maupun gurih. Bayam bertahan selama berabad-abad penindasan karena orang terus menanamnya secara rahasia. Para penakluk tidak bisa membunuhnya, dan sekarang ia kembali menjadi salah satu sumber protein paling menjanjikan dalam nutrisi masa kini. Anggap saja sebagai biji yang berkuasa mencoba menghancurkan dan gagal, karena ia terlalu berharga untuk dibiarkan mati. Nomor 11, biji chia, bahan bakar ketahanan para pejuang. Suku Aztec dan Maya menyebut chia sebagai makanan lari. Prajurit dan utusan membawa kantong kecil biji chia dalam perjalanan jauh karena kepadatan energi dan proteinnya tak tertandingi menurut beratnya. 2 sendok makan biji chia memberikan 5 gram protein bersama dengan 10 gram serat, asam lemak omega-3, dan kemampuan luar biasa untuk menyerap hingga 12 kali beratnya sendiri dalam air. Kapasitas hidrasi itu membuat chia luar biasa untuk energi berkelanjutan dan rasa kenyang. Ilmu olahraga modern telah memvalidasi klaim kuno itu. Studi menunjukkan biji chia mendukung daya tahan tubuh, hidrasi, dan pemulihan pasca latihan.
Profil asam aminonya lengkap, dan kandungan seratnya yang tinggi menciptakan pelepasan energi yang lambat dan stabil, mengungguli banyak produk nutrisi olahraga konvensional. Puding chia, chia dalam smoothie, chia dalam panggangan. Aplikasinya tak terbatas, dan proteinnya bertambah cepat saat Anda menggunakannya secara konsisten. Biji chia hampir hilang dari sejarah ketika kekuasaan kolonial menekan tanaman aslinya. Mereka ditemukan kembali pada tahun 1990-an dan terus naik pamor sejak saat itu. Para prajurit tahu apa yang mereka punya. Sekarang, Anda juga tahu. Nomor 12, spirulina, alga yang dimakan para astronot. Spirulina adalah tempat segalanya menjadi luar biasa. Alga biru hijau ini mengandung sekitar 60% hingga 70% protein berdasarkan berat kering. Biar saya ulangi. 60% hingga 70% protein. Sebagai perbandingan, daging sapi mengandung sekitar 26% protein. Ayam sekitar 31%. Spirulina hampir 3 kali lipat keduanya. 2 sendok makan bubuk spirulina memberikan 8 gram protein lengkap bersama zat besi, vitamin B, dan antioksidan kuat seperti vicocyanin. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Peer Review menunjukkan spirulina mendukung fungsi kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, memperbaiki kadar kolesterol, dan mungkin membantu mengatur gula darah. NASA mempelajari spirulina sebagai makanan potensial untuk misi luar angkasa karena kepadatan nutrisinya yang luar biasa dan kebutuhan pertumbuhan yang efisien. Inilah kebenaran praktisnya. Spirulina punya rasa bersahaja yang kuat dan paling baik dicampur ke smoothie, dicampur ke bola energi, atau diaduk ke jus. Anda tidak akan memakannya seperti salad, tapi Anda tidak perlu. Jumlah kecil sudah menghasilkan pukulan protein yang besar. Spirulina telah dikonsumsi oleh budaya di Afrika dan Amerika Tengah selama berabad-abad. Komunitas di Danau Chad dan populasi Aztec sama-sama memanennya sebagai sumber protein utama. Ia terlupakan karena, jujur saja, alga biru hijau tidak terdengar menggugah selera. Tapi untuk kepadatan protein murni, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya di bumi ini. Nomor 13, buncis. Senjata rahasia Mediterania. Buncis telah menjadi makanan pokok di seluruh Mediterania, Timur Tengah, dan Asia Selatan selama lebih dari 7.500 tahun. Satu cangkir buncis matang menyajikan 14,5 gram protein bersama serat, folat, zat besi, dan fosfor. Tapi inilah yang membuat buncis istimewa. Keserbagunaannya benar-benar tak tertandingi. Hummus, falafel, chana masala, camilan buncis panggang, tepung buncis untuk memanggang, aquafaba dari cairan kalengnya untuk meringue vegan, tidak ada kacang-kacangan lain yang punya rentang seluas ini. Penelitian menunjukkan konsumsi buncis secara rutin meningkatkan rasa kenyang, mendukung manajemen berat badan yang sehat dan dikaitkan dengan asupan gizi keseluruhan yang lebih baik. Kombinasi protein dan serat menjaga gula darah tetap stabil dan rasa lapar terkendali selama berjam-jam. Buncis dikesampingkan dalam diet barat seiring daging menjadi murah dan mudah didapat. Tapi budaya-budaya itu tidak pernah berhenti memakannya, dan orang Mediterania serta populasi Timur Tengah secara konsisten masuk peringkat orang tersehat dan berumur paling panjang di bumi. Itu seharusnya sudah cukup menjelaskan sesuatu. Nomor 14, mikoprotein dan jamur. Protein yang tak pernah didengar kebanyakan orang. Inilah yang saya sebut di awal. Jamur tertentu, khususnya mikoprotein yang berasal dari Fusarium venenatum, mengandung lebih banyak protein per kalori daripada steak ribeye. Kita bicara 11 gram protein per 100 kalori, dibandingkan daging sapi yang 9,5 gram per 100 kalori, dengan profil asam amino yang lengkap. Penelitian modern menunjukkan mikoprotein mendukung sintesis otot yang sebanding dengan protein hewani. Uji klinis yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan konsumsi mikoprotein menghasilkan respons pembentukan otot,
yang serupa dengan protein susu setelah latihan ketahanan. Jamur sendiri, meski proteinnya lebih rendah, memberi kontribusi berarti bersama senyawa unik seperti beta-glukan, ergothionein, dan vitamin D yang tidak akan Anda temukan di daging manapun. Inilah gambaran yang lebih besar. Jamur adalah salah satu sumber protein paling berkelanjutan di planet ini. Mereka bisa tumbuh secara vertikal, butuh sedikit air, dan menghasilkan protein jauh lebih efisien dibanding ternak. Mikoprotein diabaikan karena jamur tidak cocok masuk rapi ke kategori tumbuhan atau hewan. Mereka punya kerajaan sendiri, tapi justru itu yang membuat mereka istimewa. Anggap saja sebagai sumber protein yang mengungguli steak dan tidak butuh sepetak padang rumput. Nomor 15. Kacang tanah, protein yang bersembunyi di depan mata. Kacang tanah sangat umum, sehingga kita benar-benar lupa betapa luar biasa nutrisinya. 1 ounce kacang tanah menghasilkan 7 gram protein. 2 sendok makan selai kacang memberi Anda 8 gram. Berdasarkan beratnya, kacang tanah mengandung lebih banyak protein daripada kebanyakan kacang pohon dan menyaingi banyak potongan daging. Kacang tanah juga kaya niacin, folat, magnesium, vitamin E, dan lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung. Penelitian skala besar secara konsisten menunjukkan konsumsi kacang secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular, manajemen berat badan yang lebih baik, dan profil lipid darah yang membaik. Nurses Health Study dari Harvard, salah satu studi nutrisi terbesar yang pernah dilakukan, menemukan orang yang makan kacang, termasuk kacang tanah, 5 kali atau lebih per minggu, punya tingkat penyakit jantung yang jauh lebih rendah. Inilah kebenaran sederhananya. Selai kacang kemungkinan adalah makanan berprotein tinggi paling hemat biaya di planet ini. Harganya murah, tidak butuh memasak, dan memberikan nilai gizi yang nyata. Kacang tanah diremehkan sebagai sumber protein serius karena dikaitkan dengan jajanan masa kecil dan makanan pertandingan. Tapi sains tidak peduli dengan persepsi. Sains bilang kacang tanah adalah salah satu sumber protein paling padat nutrisi yang tersedia untuk manusia. Nomor 16. Tahu. Inovasi berusia 2000 tahun. Tahu telah menjadi makanan pokok protein di masakan Asia Timur selama lebih dari 2000 tahun. Setengah cangkir tahu keras menghasilkan sekitar 10 gram protein lengkap bersama kalsium, zat besi, dan semua asam amino esensial. Inilah yang kebanyakan kritikus barat salah pahami tentang tahu. Mereka memperlakukannya sebagai pengganti daging, padahal sebenarnya itu kategori makanan tersendiri. Tahu adalah kanvas kosong yang menyerap rasa apapun yang Anda berikan. Diasinkan dan dipanggang, ia mengembangkan permukaan renyah dan tekstur yang memuaskan. Tahu sutra dicampur ke smoothie, makanan penutup, dan saus untuk tambahan protein tanpa mengubah rasanya. Penelitian modern secara meyakinkan menunjukkan protein kedelai mendukung kesehatan jantung, kepadatan tulang, dan pemeliharaan otot. American Heart Association mengakui manfaat kardiovaskular protein kedelai. Tahu menghilang dari pertimbangan barat, terutama karena pemasaran. Industri daging menghabiskan dekade memposisikan protein nabati sebagai inferior. Tapi miliaran orang di seluruh Asia yang sudah makan tahu selama ribuan tahun sambil mempertahankan tingkat penyakit jantung dan kanker yang lebih rendah, menceritakan kisah yang berbeda. Nomor 17. Biji sacha inci, harta karun protein Amazon. Sacha inci adalah salah satu sumber protein paling luar biasa yang kebanyakan orang belum pernah dengar. Biji berbentuk bintang ini berasal dari Amazon Peru, mengandung sekitar 9 gram protein lengkap per ounce bersama kadar asam lemak omega-3 yang sangat tinggi. Komunitas adat Amazon telah mengandalkan sacha inci selama berabad-abad sebagai sumber protein dan lemak utama. Bijinya dipanggang dan dimakan utuh
atau diperas menjadi minyak. Penelitian modern menunjukkan protein sacha inci sangat mudah dicerna dengan profil asam amino yang sebanding dengan kedelai. Penelitian menunjukkan efek antiinflamasi dan manfaat kardiovaskular. Inilah alasan sacha inci muncul sekarang. Permintaan global untuk protein nabati lengkap dengan profil lemak sehat menciptakan pasar yang diisi dengan sempurna oleh biji ini. Analis industri makanan menyebutnya quinoa berikutnya. Sacha inci tetap tersembunyi hanya karena Amazon terpencil dan bijinya baru dibudidayakan secara komersial belakangan ini. Tapi komunitas adat selalu tahu apa yang mereka punya. Anggap saja sebagai protein yang dirahasiakan hutan hujan, sampai dunia akhirnya siap untuk itu. Nomor 12, seitan. Juara protein makanan nabati. Jika Anda mencari kepadatan protein murni dari tumbuhan, seitan hampir tak tertandingi. Satu porsi 3 ounce menghasilkan 21 gram protein dengan tekstur berdaging dan kenyal yang membuatnya menjadi analog nabati paling dekat dengan daging asli. Seitan terbuat dari gluten gandum dan telah digunakan dalam masakan Buddha Asia selama lebih dari 1.500 tahun. Para biksu mengembangkannya sebagai sumber protein selama periode pantang daging, dan tekniknya disempurnakan selama berabad-abad. Teksturnya luar biasa serbaguna. Seitan bisa dipanggang, diiris untuk sandwich, dihancurkan untuk taco, atau direbus dalam semur. Ia menyerap bumbu dan saus lebih baik daripada hampir semua protein nabati lainnya. Inilah peringatannya. Seitan tidak cocok untuk penderita penyakit celiak atau sensitivitas gluten. Ia terbuat sepenuhnya dari gluten. Tapi bagi yang lain, ini salah satu makanan nabati paling padat protein dan paling memuaskan secara kuliner yang tersedia. Seitan terlupakan di barat karena gluten gandum dikaitkan dengan pembuatan roti, bukan protein. Tapi para biksu Buddha yang mengembangkannya 15 abad lalu memahami sesuatu yang baru saja dihargai oleh nutrisi modern. Nomor 19. Daun kelor. Pohon ajaib itu muncul lagi. Kelor adalah pencapai luar biasa di dunia tumbuhan dan layak mendapat tempat dekat puncak daftar ini. Daun kelor kering mengandung sekitar 27 gram protein per 100 gram. Sebagai referensi, itu sebanding dengan dada ayam. Kandungan proteinnya saja sudah mengesankan, tapi kelor juga menghasilkan lebih banyak zat besi dibanding bayam, lebih banyak kalsium dibanding susu, lebih banyak kalium dibanding pisang, dan lebih banyak vitamin C dibanding jeruk. Ini anomali nutrisi. Komunitas tradisional di Afrika dan Asia Selatan telah mengandalkan kelor sebagai sumber protein selama berabad-abad, khususnya di daerah di mana protein hewani langka atau mahal. Kadang disebut pohon drumstick atau pohon ajaib. Penelitian modern memvalidasi klaim tradisional itu. Studi menunjukkan kelor mendukung regulasi gula darah, mengurangi peradangan, dan memberikan perlindungan antioksidan asli. Proteinnya sangat mudah dicerna dan mengandung profil asam amino yang padat. Inilah peluangnya. Kelor tumbuh cepat, kebutuhan airnya minimal, dan tumbuh subur di iklim tropis dan subtropis. Daunnya bisa dipanen, dikeringkan, dan dijadikan bubuk untuk digunakan sepanjang tahun. Kelor diabaikan dalam nutrisi barat hanya karena tumbuh di tempat yang tidak diperhatikan lembaga nutrisi barat. Tapi pohon itu tidak peduli siapa yang menonton. Ia terus menghasilkan salah satu daun paling padat protein di planet ini. Nomor 20, chlorella, mesin protein seluler. Dan disinilah kita berada di nomor 20 yang saya simpan untuk terakhir karena mewakili puncak mutlak kepadatan protein nabati. Chlorella, alga hijau bersel tunggal, mengandung 50 hingga 60% protein berdasarkan berat kering. Itu kira-kira 2 kali konsentrasi protein daging sapi. Dan profil asam aminonya lengkap. NASA mempelajari chlorella bersama spirulina
sebagai sumber makanan ideal untuk misi luar angkasa jangka panjang. Ketika Anda mengirim manusia ke luar angkasa selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, Anda butuh makanan yang sepadat nutrisi mungkin. Chlorella masuk daftar pendek. Penelitian modern menunjukkan chlorella mendukung fungsi kekebalan tubuh, jalur detoksifikasi, manajemen kolesterol, dan kesehatan seluler secara keseluruhan. Senyawa unik chlorella growth factor yang hanya ditemukan pada alga ini telah diteliti untuk efeknya pada perbaikan jaringan dan regenerasi sel. Studi yang dipublikasikan di jurnal peer review menunjukkan perbaikan terukur pada penanda imun, profil lipid, dan status antioksidan pada orang yang mengonsumsi suplemen chlorella. Inilah sisi praktisnya. Chlorella tersedia dalam bentuk tablet atau bubuk. Bubuknya dicampur ke smoothie, jus, atau bola energi. Rasanya hijau dan bersahaja, tapi lebih ringan dibanding spirulina. Porsi kecil setiap hari menambah protein lengkap yang signifikan pada asupan Anda. Chlorella telah dikonsumsi di budaya Asia Timur selama beberapa dekade dan dibudidayakan secara komersial sejak pertengahan abad ke-20. Ia tidak pernah mendapat daya tarik arus utama di Barat karena alga tidak terdengar seperti makanan bagi kebanyakan orang. Tapi sains tidak peduli dengan apa yang terdengar menggugah selera. Sains bilang chlorella adalah salah satu sumber protein lengkap paling terkonsentrasi di planet ini, dan NASA setuju. Anggap saja sebagai makanan yang begitu mampu menopang kehidupan manusia, sehingga para ilmuwan memilihnya untuk lingkungan paling ekstrem yang bisa dibayangkan, luar angkasa. Jika Anda berhasil sampai ke akhir video ini, Anda baru saja mempelajari sesuatu yang mengubah percakapan tentang protein sepenuhnya. Gagasan bahwa Anda butuh daging untuk mendapatkan protein serius sudah ketinggalan zaman. Itu tidak didukung ilmu gizi. 20 makanan nabati ini bukan suplemen khusus atau keingintahuan eksotis. Mereka sumber protein nyata, terjangkau, dan didukung sains yang telah menopang kesehatan manusia selama ribuan tahun. Beberapa harganya mahal, beberapa tumbuh di halaman belakang rumah Anda, dan beberapa mengungguli potongan daging paling mahal di planet ini. Jadi, inilah yang saya ingin Anda lakukan. Tekan tombol suka itu jika video ini mengubah cara berpikir Anda tentang protein. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya protein nabati mana yang paling mengejutkan Anda. Apakah Anda tim kacang-kacangan, tim biji-bijian, atau tim alga? Saya membaca semua komentar, dan saya senang mendengar pendapat Anda. Dan jika Anda belum berlangganan, apa yang Anda tunggu? Tekan tombol berlangganan itu dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak pernah melewatkan video apapun. Kami menghubungkan sains nyata dengan pengetahuan praktis, dan saya ingin Anda bergabung dalam perjalanan ini bersama kami. Ingat, terkadang nutrisi paling kuat tidak ada di etalase tukang daging. Terkadang ia hanya menunggu di kebun untuk dilihat dengan mata baru.